pembuluh darah besar itu mensuplai, dia hubungannya dari jantung langsung ke otak. Yang pasti nggak pernah bisa mikir, nggak ada otaknya, darahnya nggak jelas. Kan kemarin ada yang minta deh, ada gadein. Kan untuk suaranya lebih gede. Ini mobility. Renyah ya, lebih renyah ya, Banget beliau ya. Iya. Lebih Itulah renyah. kalau orang ini ada rasa, dia kan nggak punya rasa. Lebih renyah. Nah, Sini berapa? Berapa? Iya lu buat oke aja. Lu bolak balik sini lagi sini. Oke, cukup. Nah, saya mau cek lagi. Nah, ini untuk bagian punggung atasnya, toraksnya. Oke, tangannya dibuka lebar nih. Nah, ini baru Titanic beneran nih. Oke teman-teman, ini edisi spesial. Hari ini teman-teman pelawak pada pengen sehat. Ya. Dan di studio pasti sudah hadir Mas Sony. Mas Sony. Nah, tepuk tangan buat Mas Sony. Jadi selama ini kita harus menjaga kesehatan, jangan jaga lilin Mas Sony. Yang jaga lilin udah ngepet. Ini Mas Sony yang berapain ini? Lah, ini bukannya TV, ini AC. Mas Sony ini, ya Mas Sony Iya, ini, itu zaman tanya aja dulu. langsung deh, Mas Iya. Sony ini spesialisnya apa gitu? Kok bisa jaga kesehatan? Apakah Mas Sony sering jaga orang sakit gitu ya? Nah, Mas Sony ini kita pengen tahu Mas Sony, kita mau diapain sama Mas Sony nih gitu. Jadi begini. Bukan soleh. Ya Mas Sony silakan. Ya, jadi spesialisasi saya memang biasanya orang sebut itu kalau yang sekarang lagi ramai itu kan terapi kretek seperti itu. Jadi kalau lebih spesifiknya itu sebenarnya bone setting. Jadi bone setting. Bone itu tulang. Setting itu bukan audio setting gitu ya. Bukan set, Jadi bukan set. tulang lu di setting. Dari Iya. tulang rusuk jadi tulang punggung. Ya jadi seperti itu. Jadi bone setting. Jadi teknik pembetulan postur tulang yang tidak di posisinya. Contohnya kayak kalau misal Tulang di posisi gimana sih Mas ya, Sony? jadi contoh nih kayak abang aja nih kan, abang mungkin beliau kan kerjanya sebagai Gali kubur. pengusaha. Beliau itu lebih banyak duduk di belakang meja, Ya. makanya punggungnya lebih cenderung bungkuk kayak gini. Kerjanya ngitungin duit mulu kayak gini. Ini makanya kalau misal lihat dari samping ini beliau Iya. Nah, Bukan gitu, emang usaha kepiting. Ya kan, kepiting. Cuma saya nggak masukin mobil, nggak diekspor gitu. Ngapain? Dikumpulin, saya gini, Gini. Oh pegal dorong-dorong. ya jadi seperti itu. Jadi kalau misal kayak si abangnya nih kan, kalau misal dari depan kan kelihatan nggak ada apa-apa, ganteng, kelihatannya lurus. Tapi kalau misal dari samping ini beliau kayak Melengkung gitu. posisinya bongkok. Oh, bongkok. Itu kalau misal di Dragon Ball tuh kayak kakek kura-kura. Oh. Yang bongkok kayak gini. Emang dia dulu main film kura-kura ninja. Jadi seperti itu. Jadi kalau misal Iya. kondisi seperti itu udah pasti masalahnya kadang lehernya suka pegel, pinggangnya suka nggak nyaman, apalagi kadang kerasa pusing kalau akhir bulan tuh. Tanggal-tanggal Itu mah nggak usah sakit. Nggak usah sakit. Jangan Air Pak Sony jangan kan begitu. Saya lagi duduk, leasing lewat aja pusing. Pak Sony. Iya, seperti itu. Jadi tulang. Nah, nih apa namanya semua ini kita belum tahu nih. Kan kelihatannya kita sehat. Betul. Nah, minta Master Sony ngecek kita apakah ada penyakit. Lu kan tahuan. Ya. Ketahuan apa nih, Ya, tadi dibilang udah kayak kura-kura ninja. Kan kita nggak tahu. Gitu. Lu mau duluan apa Mas Sony? Silakan. Jadi begini. Jadi sebenarnya bukan sakit. Jadi sebenarnya jadi kalau misal sakit berarti artinya mesti nunggu sakit dulu baru ketemu sama saya dong kalau kayak Oh, gitu. nggak harus sakit. Iya, jadi Biar sehat juga begitu. Iya, justru kalau misal kondisi kita tuh masih sehat, Iya. itu kita mesti ketemu. Jadi artinya dari situ nanti kita bisa bantu cek tuh. Jadi artinya posisi tulangnya masih dalam posisi yang betul atau tidak. Oh, iya tuh. Karena kalau misal udah sakit, berarti artinya sudah mulai di gangguan di syaraf kan. Nah itu prosesnya lebih lama lagi. Oh, jadi ini tulang bermasalah ya? Kebetulan Ya. tulang saya pergi ke Medan, jadi Opung suruh kemari opung. Tulang suruh pergi, opung suruh balik. Iya. Jadi nggak buat teman-teman nih kalau berpikir bahwa
datang ke Master Sony cuma dalam keadaan umpamanya Nunggu kita sakit sakit. dulu. Justru dalam keadaan kita kelihatan Lagi sehat, justru lebih bagus lagi betul. gitu. Apalagi orang-orang yang maksudnya anak-anak muda nih sekarang yang mereka tuh produktivitasnya tinggi, katakan mobilitasnya tinggi nih, aktif kesana kemari, dia olahraga setiap hari, dia ngerasa sehat kan. Jadi sebenarnya yang seperti itu yang harusnya harus ketemu saya. Artinya dari situ kan kita bisa bantu dia nih karena mungkin olahraganya terlalu keras. Jadi ini ada problem nih di bagian mananya bahunya, lututnya pas Ini segala yang macam. olahraga justru masalahnya banyak. Ini istilah saja. Jadi semuanya. Karena Jadi kan di ada yang olahraga karena paksaan, memaksa diri. Betul. Sementara usia-usia kayak kita ini kan harus ada ngukur gitu. Iya. Betul. Anda masih muda. Ya lo kan dikit lagi almarhum. Ya, ini jadi contohnya kayak Lu gini. bisa diobatin. Nih, Bang jadi Cobain dulu. coba cek contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kayak misal Abang kan ngerasa baik-baik aja, fine-fine aja kan, baik-baik aja. Nih Abang coba lihat ke sana. Lihat ke sana aja, lihat ke sana. Nah, kayak gitu. Biasa aja kali. Lu tuh udah ketakutan. Biasa aja kali. Santai aja kali. Tenang aja. Kok. Bang, jadi enggak ini kita nggak mau apa ini kita mau cek. Maksudnya kalau misal dilihat dari postur, kondisi, ini kan sebenarnya nih Abang kan topi sehat buka banget, dia biar fit enak. banget. Wah, lebih penyakitan tuh dia. Saya jadi silo nih. Kacamata hitam ada nggak? Mana berbalik. Oke, nih kalau misal kayak gini agak dimiringin dikit ke kiri. Miring. Good, bagus. Nih, jadi ini posisi beliau ini. Posisi kalau misal dari samping nih kita bisa lihat kalau misal dia agak sedikit bongkok nih bagian punggung Ya, bongkok. atasnya. Nah yang seperti ini kalau misal kita biarkan dia akan makin bongkok Makin lagi. bongkok. Jadi istilahnya kalau misal di istilah kedokteran itu Ya. jadi derajatnya akan makin kecil. Derajatnya makin kecil. Jadi ini kan udah tinggi Ya. jadi kayak foto model kayak gitu kan. Nanti makin bongkok artinya dia makin pendek. Udah bukan foto model lagi nanti. Fotokopi lo. Semakin bongkok jadi kayak udang. Coba, Abang. Kayak foto Ronsen. Marco, nih, ambil nih Marco. Abang coba nunduk, coba Bang. Nunduk. Nah, Lu marah tegak. nih kalau misalnya kayak gini kita bisa lihat nih. Jadi biasanya kita bantu untuk pertama kita cek dulu. Jadi kalau misalnya dari posturnya beliau masih bungkuk, terus kita cek nih. Kita langsung coba cek maksudnya apa. Jadi kita lihat nih kalau misal bongkok seperti itu berarti ada pergeseran tulang di bagian mana contohnya. Nah, yang ini akan saya lihat ini bagian tulang leher atau biasa disebut cervical. Nah, ini yang saya pegang seperti ini. Nah, ini kalau misal untuk yang orang normal, ini kita lihat dari bagian tengkoraknya ke bawah, ini kan harusnya lurus. Tapi kalau misal kita pencet, ini justru yang keras di sini nih. Nah, ini kan harusnya seperti ini, harusnya lurus. Tapi ini yang keras di sini, artinya dia tulangnya agak miring. Makanya dia suka pusing. Suka pusing bener bang. Dia kalau Ini misal muka agak ya, capek sedikit, ini muka. dia Mukanya di sini. Ini yang bener. Lu mandi nggak? Daki lu banyak banget. bukan gue ya. Udah tegak. Miring. Nah, gitu. Kayak naik kuda aja, kayak naik kuda. Oke. Gitu. Nah, biar enak. gitu. Ya. Ini kita belum mau ngapa-ngapain ya, kita cuma baru colek-colek Deg-degan aja aja. ini. Deg-degan. Nah, sekarang Abang coba noleh ke kanan. Cie. Arah ke depan, lurus. Sekarang noleh ke Lurus. kiri, Bang. Hah? Noleh ke kiri. Nih, kalau misal Bang Dery tadi lihat nih, udah lurus ke depan. Saya ulangi lagi ya, Bang Dery lihat ya. Coba noleh ke kanan. Oke, lihat ya perbandingan ya. Lurus ke depan. Noleh ke kiri. Nah, yang kiri lebih jauh daripada yang kanan tadi. Nah, artinya udah hadap ke depan, Bang. Udah. Nah, artinya apa? Jadi salah satu otot antara kiri dan kanan itu Nggak ada yang seimbang. memendek, nggak seimbang. Nah, bagian yang pendek tersebut karena dia lebih banyak narik bagian tulang lehernya. Nah, itu kalau misal dibiarkan. Itu kenapa sih bisa narik-narik gitu? Ya karena dia kebiasaan mungkin kalau misal di rumah atau kalau misal dia lagi nyetir mobil, dia kebiasaan miring duduknya. Lah, dia punya mobil juga kagak, gue nyetirnya. Udah naik kuda berarti ya, Bang ya. Enggak, saya punya mobil, cuma bagian saya bagian doa aja. Oh, dia kebanyakan ke ini. Iya, jadi Tangan kebiasaan apa? kalau misal tidur, Ya, orang Iya, saya iya. tidur kan suka ke kiri kadang gitu. suka miring, capek Iya. kayak gitu, atau kebanyakan ngitung duit juga bisa kayak gini. Oh, tagihan malah dihitung. Jadi kalau misal kayak gini kita bisa cek nih, berarti salah satu ini kan kalau misal dari tadi kita lihat langsung tulangnya memang ada yang geser bagian lehernya. Jadi kalau misalnya seperti itu kalau dibiarkan, itu nanti lama-lama itu akan disebut pengapuran di bagian leher belakang. Oh, yang Itu disebut sampai pengapuran resiko itu seperti itu. Salah satunya, salah satunya. Begitu, Mas Sony. Salah satu. Iya, contoh nih kalau misal abangnya kan kalau misal dipanggil, "Bang, ini saya panggil." Ya. Nolehnya gimana? Ya. Nah, itu kan badannya yang noleh kan Yang noleh. semuanya. Ya, Jadi bukan sebenarnya lehernya. yang betul kan harusnya lehernya yang Susah muter, tapi mungkin. biasanya Badannya. badannya yang noleh. Jadi nggak Nah, begini. Saya masalah abang ada di belakang. Jadi ini nggak difungsikan secara maksimal makanya bisa ototnya makin kaku nanti Iya. Makin lama makin ada bahaya. istilah itu degeneratif. Jadi tulangnya akan makin bergesekan. Oh gitu, Bang. Iya. Coba Bang nunduk Bang. Nah yang kayak gini nih.
Oke, saya mau cek fleksibelnya aja, abangnya relax. Ini kayak gini nih, relax aja ngegantung, good. Abang nggak usah naik turun, biar saja yang muter ya. Ini mau dicopot Bagus, kepalanya. Bang. Ini saya mau cek ototnya mana lagi yang kaku nih. Iya. Nah ini yang kaku nih, kayak gini nih. Good. Coba lebih relax bang. Oke. Oke. Iya, iya. Bisa dengar ya? Iya, dengar. Abang rasanya gimana? Ya, jadi kalau misal kita lakukan dengan benar, dengan teknik yang bagus, contoh, kalau misalnya saya mau adjustment kayak tadi, itu saya cek dulu nih. Jadi bagian otot mana yang kaku, kemudian resiko dari otot kaku tersebut, bagian tulang mana yang bergeser, itu kita hitung dulu tuh. Dan seberapa kekuatannya untuk bisa diterapkan ke abangnya, supaya abangnya juga nggak merasakan sakit. Oh, jadi nggak sembarang orang, retak. Nggak bisa. Harus Iya, iya. ada analisa dulu, Harus, harus dideteksi dulu. Baru dikasih kekuatan apa Abang gitu ya? duduk relax. Oke. Tuh, dia udah masuk nih, udah langsung lurus tuh. Kayak gini, yang kayak gini nih. Abangnya relax ya, abangnya relax, mau ngecek doang, nggak mau diapa-apain. Kalau- Relax. Ya. Nah, ini kayak gini nih, bagus. Tuh. Relax, nunduk lagi. Waduh, kutunya berantakan. Nah, yang kayak gini. Iya, Nunduk lagi, iya, Bang. benar. Good. Nah, ini pada waktu ini udah selesai habis di adjustment, dia akan ngerasain ada sesuatu yang darahnya ngalir ke arah otak nih, langsung ngumpul ke atas. Karena yang tadi itu ada pembuluh darah besar di leher kiri dan kanan, yang selama ini gara-gara tulangnya geser, itu ada penyumbatan tuh. Jadi yang sebenarnya pembuluh darah besar itu mensuplai, dia hubungannya dari jantung langsung ke otak. Yang Pantes harusnya dia nggak pernah bisa mikir, nggak ada otaknya. Darahnya nggak jelas. Makanya Kan kemarin ada yang minta deh, ada gadein. Dan kan, tuh suaranya lebih gede kan? Wih, sehat lu sekarang. Jadi suaranya jadi lebih ngegas sekarang kayak gini. Karena Iya, betul. aliran darahnya udah Nah. normal. Oke, Soalnya sekarang tulangnya udah lurus, tinggal kelakuannya. Oke, abang coba bangun bang, bangun. Nah, Iya. ngadapnya ke sono dong. Boleh duduk? Boleh, Oh, iya. Duduk. Nah, kita lihat nih seberapa. Langsung nambah 2-3 senti dia. Oh iya, iya. Udah tinggi lu sekarang, Rut. Pakai hak. Sekarang. Pakai hak sepatunya. Alhamdulillah. Bener Abang kan? coba maju sedikit lagi, maju Besok sedikit kasih lagi. nama bukan Rudi Sipit, Rudi Silit. Udah naik dia. Abang hadap ke belakang. Iya. Nah, kayak gini. Stop. Good. Nah, kalau tadi yang kita adjustment itu fungsinya adalah untuk bagian kita sebut tulang leher. Itu ada 7 ruas. Yang tadi kita adjustment, kalau misalnya untuk abangnya itu udah cukup. Sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan untuk membetulkan bagian ruas tulang leher. Terutama untuk orang yang suka migrain, sakit kepala, atau orang yang gampang pusing, atau orang yang kadang ngerasa lehernya nengoknya itu nggak maksimal seperti ada yang ganjal. Jadi ada banyak teknik yang dilakukan, tapi untuk abang ganteng ini cukup satu teknik yang tadi udah cukup nih. Nah, cuman ini kan lehernya udah lurus nih, udah bagus. Jadi struktur tulangnya udah bagus. Sekarang kita akan cek bagian punggung atasnya. Punggung atas itu kita sebut itu toraks, itu ada 12 ruas. Nah, ini hubungannya ke sistem respirasi biasanya. Yang sering dirasakan biasanya orang kalau misalnya naik tangga sedikit gampang nyesek. Oh, Terus, iya, tadi jadi tuh. orang nafasnya Ya. lebih gangguan di pernafasan lah, sistem pernafasan. Iya, iya. Itu biasanya ininya yang Sama itu juga terganggu. Bang Joni kalau telat honornya dibayar nyesek saya. Suka nyesek juga. Tulannya banyak. Bukannya ditambahin mulu. Oke, relax. Nah, Bang kita mau coba cek, maksudnya kita akan coba adjustment untuk bagian ruas tulang punggung atasnya ya. Abang geser sedikit, pinter. Tangannya dibuka lebar. Cie. Nah, ini namanya teknik Titanic. Oh, iya kayak gini. Leonardo DiCaprio. Iya. Ini siapa? Ini Kuati. Anabel. Udah Pak, dekat mobil. Oke. Oke, sekarang tangannya di belakang. Anabel. Jari-jari tangannya kait, abang pinter. Yes. Nah, sekarang abang relax ya bang ya. Iya. Oke, maaf. Punten, permisi. Iya. Kasih kunya masuk ke dalam. Oke, relax aja. Nah, sekarang abang nyandar ke saya punggungnya. Punggung, kepalanya mah diam aja. Sudah? Oke, punggungnya lebih nyandar, relax. Bahunya lebih relax. Tarik nafas. Lebih relax lengannya. Nah, yang kayak gitu. Diam dulu. Langsung merah mukanya. Mukanya biasa aja. Emang begitu Ya. jelek. Tarik nafas itu. Buang nafasnya mulut. Biasa aja. Tarik lagi. Buang. Oke. Tulis. Udah. Gimana? Gimana? Itu langsung merah.
Jadi ini yang tadi adalah salah satu teknik juga untuk kita membenahi susunan tulang yang ada di punggung bagian atas. Sebenarnya ada beberapa teknik lagi. Jadi kita lihat nih, biasanya kan bagian tulang belikatnya ada yang tinggi sebelah, ada yang lebih tebal, ada yang lebih naik. Nah, yang seperti itu kita gunakan teknik lain lagi. Nah, kebetulan kalau si abang ini satu teknik itu aja udah cukup. Ya. Nah, sekarang abangnya coba duduk. Ya. Duduk, kita injek rame-rame yuk. Kayak sendal tuh injek-injek. Tadi kata Mas kering. Gak bisa begitu. Nyusahin aja. Oke, coba abang kakinya ke sini. Kakinya ke sini lagi. Tangan dari belakang. Tarik. Ya, akhirnya kita Pak Sony bisa. kita malah jauh. lagi. Sekalian narik. Itu apa namanya? Hobi dulu, pekerjaan dulu. Iya, benar. Narik, suka narik. Kebiasaan. Nah, itu kan tadi sebenarnya kalau misal untuk abang tadi sebenarnya, jadi yang seperti itu yang orang mudah sakit kepala, orang migrain kayak gitu, yang seperti itu salah satu contoh untuk cara membenahinya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah, jadi pada waktu yang seperti ini, pada waktu saya mau adjustment, kita sebagai di sini sebut aja terapis lah ya, untuk adjustment seperti ini kita itu ada tekniknya, ada ilmunya. Jadi kita tuh belajar bagaimana cara untuk mengetahui struktur tulang ini dalam keadaan baik atau tidak, kemudian ototnya baik atau tidak, harusnya dilakukan adjustmentnya, penanganan itu seperti apa, itu kita belajar. Jadi nggak sembarangan, harus ada disiplin ilmunya sendiri. Betul. Jadi orang mentang-mentang bisa, sama dia tuh bisa ngeretak. Ya, belum tentu belum mempelajari tentu kayak betul. gitu. Iya, jadi karena memang artinya kan yang seperti ini science kan. Iya. Jadi artinya jadi ada ilmu pengetahuan sendiri itu. Udah sekarang tadi sekarang yang normal, yang cacat udah minggir. Enggak, ini kan supaya buat perbanding cacat udah sehat. Yang normal. Tadinya migrain ya. Bukan maksudnya supaya ada perbandingan. Ini banyak kan semua orang beda-beda. Yes. Kata Master Sony kelihatannya sehat, tapi ada di organ tubuhnya atau di susunan tubuhnya ada yang bergeser. Ya enggak, kalau gua kan mungkin badan, kalau lu kan otak geser. Iya, jadi seperti yang Bang Dery sampaikan tadi. Jadi kita nih sebagai orang yang sehat itu jadi sangat diperlukan sekali untuk menemui ahli-ahli di bidang yang seperti ini. Iya. Khususnya saya maksudnya. Ya. Jadi kalau misal Anda merasa sehat, bukan berarti Anda nggak bisa pergi ke tempat kami, ke klinik kami. Justru saya sarankan untuk datang untuk mengecek seberapa bagus. Apalagi kalau misal Anda yang ngerasa memang badannya lagi fit banget. Justru yang seperti itu yang rawan. Biasanya kalau misal orang sehat kan kadang suka lupa diri. Iya, Dia kadang merasa dalam sehat. melakukan sesuatu apa segala macam, dan itu beresiko untuk membuat struktur tulangnya pasti akan sedikit bergeser. Dan itu kalau bisa dibiarkan. Seberapa pengaruhnya kan, kalau orang kan tadi dibilang nih, yang banyak olahraga kan sehat, jantung, kemudian orang kadang-kala lupa untuk melihat, mengecek susunan tulangnya. Struktur tulangnya. Hubungannya apa itu? Kan kalau badannya sehat memang pengaruh dengan ketika tulang itu bergeser tidak tepat atau saraf-saraf yang lain. Iya, jadi ini betul sekali nih Bang Dery yang Bang Dery sampaikan. Jadi justru kalau misalnya udah sampai ke bagian struktur tulang yang sudah berubah, itu nanti hubungannya langsung ke sistem syaraf. Sistem saraf baru ke organ yang Sistem lain. syaraf, betul. Jadi kalau misalnya udah sistem syaraf, jadi cara kerja tubuh itu seperti ini. Jadi pertama telinga kita itu mendengar, telinga kita mendengar, baru kemudian direspon oleh otak, diterima oleh otak. Nah otak dia akan transfer ke bagian tubuh, dia disuruh ngapain. Contoh kalau misal saya dipanggil, Mas Sony, saya akan nengok, kemudian lihat ke orangnya, baru kemudian saya memerintahkan untuk jalan ke orang yang memanggil kan. Telinga bagus, otak bagus. Nah ini bagian syarafnya nih. Kalau misal katakan penerimaan telinganya bagus, otaknya juga memerintahkan bisa, tapi kalau misal sarafnya terganggu, dia nggak akan bisa melangkah. Ya. Seperti itu. Jadi Mengenai organ dalam nggak ya? otomatis. Makanya tadi saya bilang untuk Saraf yang tadi. Abang Leonardo kan, Soalnya beliau tetangga saya tuh hanya dengan organ tunggal bisa hidup loh. Beda, organ tunggal kan yang main ini. Organ tunggal itu. Organ tunggal itu pasti organ kalau tunggal. misal, tapi amit-amit maksudnya kalau misal sudah masuk ke sistem syaraf, itu rasanya itu akan sangat luar biasa sekali.
amit-amit, makanya itu rasanya itu sakit sekali. Makanya dari kita dalam kondisi sehat justru kita harus rajin mengecek. Nggak setiap artinya sebulan sekali, paling telat-telatnya 2 bulan sekali untuk datang berkunjung, cek aja cek postur. Bagusnya sebulan sekali apa? Kalau lu mah nggak usah, lu setahun sekali, orang nggak pernah bayar ngapain? Tahun sekali, nih buat orang yang mau benar-benar sehat. Enggak, pagi udah ngasih ke Pak Sony, ini Pak Sony untuk Rudi setahun. Oh, enak di lu. Setahun tapi pas lebaran doang. Wah, datang aduh, pas lebaran doang. Gitu. Jadi masing-masing beda kondisi Beda. tubuh kita ini, organnya segala macam kan beda-beda. Gitu. Betul, nih contohnya nih Bang Dery. Nah. Bang Dery kan ngerasa baik-baik aja, betul nggak? Iya. Oke, kalau misalnya kita ngobrol kasat mata nih untuk orang-orang, beliau kan orangnya fit sehat. Tapi siapa yang tahu kalau misal beliau suka sakit kepala, bagian belakang kepalanya, bagian belakang pundaknya dia suka berat, pinggangnya juga suka sakit, nggak nyaman. Kalau ngelihat foto istri suka sakit. Sih ya, suka bugel. Apalagi Yang lain nggak sakit gitu. Ini masalah. Berarti terlalu berat ya. Berat, masalah paling berat di dunia ini. Masalah yang nggak ada kerjaan, enteng. Ketua ngeliat mukanya enteng semua. Masalah yang paling berat. Jadi yang seperti ini, ya kalau misalnya kita lihat kan Bang Dery kan udah fit banget, sehat banget, tapi dengan aktivitas beliau yang rutinitas di luar itu banyak sekali. Dari dalam satu hari dia harus berkunjung ke beberapa tempat untuk isi acara lah, kondangan lah, Segala macem lah pokoknya si tanah. Jadi yang seperti itu kadang ente juga ke rumah-rumah, tak sodako. kadang saking capeknya tidur nggak jelas, badannya miring ke kiri, miring Itu kanan. benar. Iya, benar. Benar kita tidur suka ke kiri gitu. Coba di kanan ada istri jangan pikir. Pak, kalau Pak Sony kalau tidur nggak jelas dikerok aja ya, biarin jelas. Ya, Lu kira beli voucher. Voucher rapi. Nah, yang kayak gini, jadi kondisinya justru kalau saya di waktu mananya, masih fit. Mas Sony? Ya, kalau misal Bang Dery nih, coba Kan Bang Dery kelihatan. berdiri, Bang Dery berdiri. Kan kelihatan. Ya kan kalau misal kita ngelihat kasat mata kan memang artinya nih Bang Dery tegap sehat Iya. banget. Tapi kalau misal kita lihat nih, Abang hadap ke sana maaf. Ya, oke. Good. Ini kalau misal dilihat betul-betul antara bahu kiri dan kanan itu salah satunya lebih pendek. Salah satu lebih pendek dan salah satu lebih pendek dan posisinya salah satunya pun lebih panjang. Cara lihatnya Abang lihat ke depan aja. Oh, iya. Jadi salah satunya lebih panjang dan lebih pendek, yang satunya ini Ya yang lu udah normal. suruh yang perhatiin baru seperti ini. beda. Nih, jadi yang seperti ini nih. Ini kalau misalnya seperti ini udah pasti bagian lehernya, tulangnya itu pasti agak Bermasalah. sedikit miring. Iya. Itu kalau misalnya kita lihat detail kan, makanya Betul. kadang orang yang ngerasa sehat fit belum tentu sehat benar-benar sehat. Sebenarnya ya sakit juga, cuman Oh, kita suka Nggak simetris tahu. lah. Kita nggak tahu. nggak simetris. Nah kalau misalnya yang seperti ini udah pasti pinggulnya tinggi sebelah. Iya. Ya Bang ya, Abang coba duduk sini Bang. Baunya pendek tapi kan umur panjang. Oh iya dong, umur pasti panjang. Umur panjang kalau penyakitan percuma. Oke, Abang, saya mau cek dulu fleksibilitinya Abang nih. Abang nunduk ke bawah. Maaf. Oke. Bang, sini. Tadi kan Abang diliatin kan, sekarang saya mau ngeliatin ke Abang nih. Nih, jadi posisi tulang Abang tadi, ini kalau misal Bang Dery, dia agak sedikit ke kanan. Kalau Abang, nih, ini kan ini kepala nih, ini tengkorak. Ini harusnya lurus ke bawah. Iya, saya kanan ya miringnya. Tapi dia miringnya ke kanan. Iya, saya pendukung pemerintah. Kalau dia kan oposisi. Dia oposisi jadi kiri. Jadi kayak gitu kalau Abang tadi sebelah sini. Nah, Iya, ini oh, saya harus gitu. balikin kayak gitu. Ya, duduk lagi, duduknya di kursi ya, Bang ya. Biasa di bawah mepet soalnya. Saya udah nggak di pohon. Mari saya lihat di itu dekat pasar Taman Puring kemarin lihat Abang duduknya di bawahmu. Oke, Bang Dery coba noleh ke kanan dulu, Bang Dery. Good, hadap ke depan, lurus. Noleh ke kiri. Lurus lagi ke depan. Nah, sekarang giginya nempel jadi satu tapi jangan digigit ya. Ada Giginya nempel aja. Apa metik? Masih ada kan? Oh, Masih ada. Enggak ada yang menonjok kita. Oke, Bang Dery coba angkat dagunya ke atas. Giginya metik. Iya dong manual. Angkat ke atas, maaf ya Bang ya. Oke. Nah, dia masih bagus nih fleksibilitinya. Good, nunduk ke bawah. Oke, good, relax. Oke. Lebih nunduk, lebih relax, kepalanya dibiarkan gantung. Tuh, nah ini nih. Adau. Nah, ya yang seperti ini nih. Oh gitu. Jadi ada beberapa tipikal kalau misal dia itu yang dipencet kadang dia ngerasa sakit, ada juga yang nggak sakit. Nah, kalau misalnya yang seperti ini nih, nah Sakit nih. ini sebenarnya sakit nih, cuman beliau kan orangnya kuat, sehat. Jadi kayak gini dia nggak yang Merasa. nggak ekspresi kayak Oh gitu. iya di depan kamera tahan. Kalau enggak udah adau. Abang relax, Kesakitan. abang relax, lengannya relax. Oke. Santai, Der, santai. Belagu lu ah. Santai. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Maaf Bang. Oke.
Ini udah bagus nih. Relax. Nah, ini mobility untuk renyah ya, lebih renyah ya, banget beliau ya. Iya. Lebih Itulah renyah. kalau orang ini ada rasa, dia kan nggak punya rasa. Lebih renyah. Nah, begitu langsung nunduk abang ke. Nah, dia baru adjustment sekali aja. Jadi di belakang itu ada dua otot yang tadi kelihatannya itu salah satunya lebih turun ke bawah. Ini dua-duanya udah stabil dan yang paling penting ini tulangnya ini udah di bagian tengahnya nih. Udah tenang Iya, amat. dia kan tadi agak miring ke kiri, ke kanan. Sorry, relax. Langsung ya sekali. Oke, relax. Abangnya relax. Nah, dia lemes kayak gini bagus yang kayak gini nih. Aduh. Pas. Nunduk abang. Nah, ini bagus langsung balik semuanya. Langsung balik. Yang seperti ini. Jadi sebenarnya ya jadi pada Ini waktu nggak keras lagi ya? jadi pada waktu begitu datang ke Nggak sakit klinik, lagi pencetnya. jadi nggak perlu khawatir nanti bakal makan waktu lama segala macam. Adjustment itu paling sebenarnya sebentar kayak gitu. Cuman kalau misal untuk teman-teman yang baru nih, orang-orang yang baru mungkin datang ke rumah, saya mungkin sedikit memberikan edukasi. Artinya Ya. bagusnya bagaimana, terus apa yang boleh dilakukan, apa yang lebih baik jangan dilakukan seperti itu. Itu ya mungkin kalau misal untuk awal-awal pertama datang saya sedikit edukasi. Dan nanti kalau misal udah sering datang, ya itu lebih cepat lagi. Paling 10 menit maksimalnya. Tadi 15 tadi menit ngomong udah datang nih kan kita nih rumahnya jauh-jauh mau ketemuin Mas Sony kan kalau sekarang aja kita lagi syuting nih. Kalau mau ketemu Mas Sony di mana? Iya, untuk Nggak bukan saat kita aja nih teman-teman pelawak, teman-teman Baik. artis kan tuh yang bekerja keras tuh. Betul. Mereka kadang-kadang lalai dengan yang kayak begini-begini nih. Dianggap ya tulang nggak ada urusan, yang penting Ya. badan gue sehat. Setelah itu diginiin ada pengaruhnya terhadap job nggak? ada. Udah. Saya itu kena ini sangat pengaruh sekali. Contoh nih ya, tadi abang waktu sebelum di adjustment suaranya kan agak pelan tuh. Pelan. Begitu di adjustment suaranya langsung tinggi tuh dia. Kencang. Ngegas tuh. Lihat Pak Hagi kencang. Jelas. Udah jelas suaranya. Kalau tadi nguap mulu, tadi nguap. Kami begini sambil jari-jari. Pak lagi datang wah ini jelas. Lah, oh gitu. Jadi artinya banyak sekali. Jadi banyak sekali hal positif setelah di adjustment. Yang pertama yang dirasakan Nah. pasti badan akan semakin fit. Iya iya, nih, yang cewek. Nah, cewek. Ah, beda nih. Pas dulu. Ini kan 3 kali aborsi lu lagi. Enak aja kalau ngomong. Enggak nih. Sama gua satu. Oh iya, 4 berarti. Gimana, Mike? Tapi kalau yang begini saya bisa kretek. Oh, lu. Kalau sekali adjustment itu dari atas sampai bawah apa gimana? Iya, jadi biasanya kalau misal sebelum di adjustment itu biasanya kita ngobrol dulu tuh. Jadi pastikan Dari hati ke hati gitu. bukan, jadi artinya dari situ nanti saya akan tahu tuh. Jadi permasalahan itu yang pertama itu apa di badan dia, di tulang dia, apa yang dirasakan. Nah, pertama kita akan fokus ke situ. Tapi biasanya yang terjadi adalah pada satu titik dia ngerasa keluhan di bagian leher. Iya. Nah, pemicunya sebenarnya bukan di bagian leher, tapi justru kadang di pinggang. Nah, itu yang harus saya jelaskan sebenarnya seperti itu. Oke. Ini contoh kalau misal kayak mbaknya nih. Jadi kebiasaan mbaknya mungkin selama ini suka siaran ya. Iya, iya, Ya, ya, Ini kalau radio misal suka RDI. siaran, Banyak contoh. ngomong. Jadi kalau misal siaran kan berarti artinya beliau banyak duduk. Ya. Banyak duduk segala macam. Nah, kita sebut itu alignment. Alignment itu jadi teknik kita pada waktu duduk ataupun berdiri. Kalau misal orangnya bagus kan duduknya berdiri seperti ini. Suara beda. Kalau misal kursinya mati seperti ini enak nih kita bisa kontrol. Tapi kalau misal ada kursi Begini rodanya, kadang-kadang. dia suka goyang. Iya. Makanya kita lebih cenderung duduknya seperti ini. Ini. Nah, ini yang akan membuat tekanan besar pada bagian punggung bawah, bagian pinggang. Benar. Oh, nggak boleh. Makanya begitu bangun apa yang terjadi? Pinggang. Agak pegel kayak gitu. Ya. Nah, makanya saya tuh biasanya kalau misal setelah adjustment itu pasti saya saya berikan beberapa clue, saya berikan beberapa teknik. Kalau misal contoh kayak Nengnya nih suka kalau misal habis siaran, baiknya gimana biar kalau misal pinggangnya nggak gampang sakit kayak gitu. Itu saya kasih exercise-nya. Jadi artinya kalau misal habis siaran pas lagi lagu diputar atau pas lagi iklan kayak gitu, Nengnya mesti ngapain dulu supaya pinggangnya nggak sakit, supaya Biasa suka lehernya juga baik. dikeretak-keretak sendiri. Ya, itu nggak sebenarnya nggak apa-apa, tapi itu aja nggak cukup. Karena bagian yang kretek, katakan bagian yang kretek itu adalah bagian yang memang ototnya masih lemas. Tapi di antara otot tersebut, pasti di bagian bottomnya, di pondasinya, itu ada yang mengeras. Dan itu yang mengeras yang sebenarnya harusnya di adjustment. Oh, yang bawah ya. Contoh lagi, nih contoh lagi, nih contoh lagi. Dia mah bawahnya mengeras terus. Emang ada. Saya kan pakai beta. Nih, kalau misalnya kita ngomong masalah ibu-ibu nih, ibu-ibu wanita,
Kan suka banget kalau misal jangan dirubah ya Nang ya. Duduk yang kayak gini nih, kaki kayak gini. Oh, iya, Jangan dirubah ya. Nah, duduk yang seperti ini dalam waktu tempo yang lama, apalagi kalau misal duduk kayak gini, kursinya di posisi sofa yang empuk, itu kan pasti nggak cuma tegak kayak gini kan, dia nyandar kayak gini nyender. dengan kursi gadgetnya. Itu Kaki pasti naik. udah ya. Jadi yang seperti ini akan membuat pinggulnya tinggi sebelah. Oh, iya. Yang seperti itu. Nah, pinggul jadi dia langsung Ya langsung gini. Benerin duduk jadinya. Jadi Nyadar yang seperti juga itu. ya. Nggak sadar semua. Beda Nah, ya. kan kita bisa ini dari obrolan kita yang sebentar aja, kita kupas satu pose saja bisa menimbulkan efek yang tidak nyaman pada bagian tubuh kita. Nah, artinya ini sebenarnya undangan saya untuk semua nih yang menyaksikan acara ini. Jadi artinya untuk datang ke klinik kita itu jangan sampai menunggu sakit. Justru pada waktu kondisi yang lagi fit-fitnya datang ke kita akan bantu cek seberapa bagus kondisinya. Dia kemana kita? Kalau mau Ya. datangnya kemana nih? Nah. Ini teman-teman nih. Alamatnya. Ya, bisa datang ke Woodland Park, tepatnya di lantai 2, dan nanti kita akan boleh promo di sini ya nanti. Nggak apa-apa Ya, nih punya Nomor teleponnya ya. Nggak Ya, apa-apa. nanti ada nomor teleponnya akan tercantum di bawah, Di bawah sini, sini. untuk bisa hubungin kami. Ya. Ya. Iya, iya. Jadi Ini diketek nih. kalau Iya ini dong. nih nah cewek nih yang pinggang yang ini Dong. miring. Oke. Ya. Kakinya. Nah, lu Oke, mampus. biasa yang Mbak bukan. Enggak. Ini yang Mbak biasanya yang biasa sering banget Mbaknya rasain itu apa Mbak sebenarnya Mbak? Selain suka disakitin laki-laki apalagi? Oh, dia yang suka nyakitin. Kebalik ya. Oh. Ini pinggang sama kamu, ini. Dai, kamu jangan ngomong ya kalau saya. Ya. Siap playboy ya. Nih beliau suka tidur miring ke kanan nih. Iya betul. Oh, iya. Beliau suka tidur miring ke kanan, makanya otot yang sebelah kanan cenderung lebih kaku. Nah, yang seperti ini nih, sebenarnya yang banyak orang tidak tahu dan tidak sadar, yang seperti ini harus diperbaiki. Oh gitu. Kayak mbaknya, coba kayak naik motor boleh? Kayak naik ojek, menaik ojek. Ojek. Untung gak becek. Oke, mbaknya maaf, nunduk, kepalanya ke bawah. Oke, maaf ya mbak ya. Nah, ini Nah, yang seperti ini nih, yang posisinya bagian tulangnya yang seperti ini nih. Jadi ini tulangnya kan kelihatan sepintas dia itu agak lurus. Sebenarnya yang di bawah dia itu agak sedikit geser ke kiri. Karena tadi itu ya. Iya, karena ini nih kalau misal kita lihat nih bagian ini cenderung curve-nya atau badannya tuh sebenarnya lebih cekung yang sebelah sini karena ototnya lebih pendek. Jadi agak susah punya anak gitu ya. Justru nih kalau anak bisa kembar nih. Mikirnya ke situ. Aduh. Oke, Pak. naik relax, naik relax tegak, good. Hadap ke depan, hadap ke depan. Nah, coba naiknya noleh ke kanan. Ke depan, noleh ke kiri. Good. Nah, beliau ini kan kelihatan, makanya tadi saya bilang yang sebelah kanan dia ototnya cenderung lebih pendek, lebih kaku. Makanya sekarang waktu saya minta untuk menoleh pun ke kanan dia itu lebih sedikit dibanding yang kiri bisa lebih jauh. Iya kanan lagi sakit nih. Sakit. Santai, Duduk. Dai. Santai, Dai. Iya. Santai. Mau pakai krim apa, Bu? Penyakin aja penyakit licin. Ini sebenarnya bantu pijat apa apa sih? Obatin. Terbawa. Oke, relax. Ini bentar lagi Pak Igi mau buka salon nih. Relax aja, Neng ya. Nengnya relax ya. Oke. Radio masih lama, Dai. Relax aja. Oke. Ini rambutnya bagus banget, ingat saya waktu muda dulu. Oh ini juga. Relax. Waduh. Wes. Mantep banget tuh. Krek. Nunduk. Berasa tuh, Dai. Good. Mantep dah. Oke. Relax. Santai, Dai. Nunduk. Radio lu udah dijual. Kucing aja ketawa. Santai, Dai. Wes. Mantap banget. Nunduk. Nih yang kayak gini nih, jadi dia akan bisa ngerasain ada pompa darah nih dari jantung dia ke arah kepala. Jadi awalnya kayak kepalanya langsung penuh tuh, nyembur seperti itu. Oke, sekarang Nengnya hadap ke depan. Berdiri Bang coba, Sony, berdiri. Bang Sony. Ini udah Ya. gak sakit lagi belum? Maaf, bisa gak kalungnya dicopotin? Lihat aja nih. Nengnya coba bangun. Tahu Nengnya aja. coba bangun. Nengnya coba bangun. Sedekah. Coba bangun dulu, Neng. Bangun, oke. Iya, ada Dipaku. beda nggak? Ada beda nggak? Ada beda nggak? Iya. Ada beda nggak Kebiasaan sebelum lama ya. Beda, Dibawa-bawa. tadi ini tuh sakit banget. Iya, agak kenceng ya. Iya, ini yang kanan sakit tapi sekarang udah gak berasa apa-apa. Nah, sekarang coba maju ke situ. Iya asli loh. Good, maju. Good, balik Keluar, lagi ke sini. rem. Balik ke sini. Balik ke sini lagi. Balik ke sini. Ke sini. Berapa? Balik.
Berapa? Iya lu buat oke Oh, aja. sini, Lu bolak balik sini, langsung sini nanya. lagi sini. Oke, cukup. Nah, saya mau cek lagi. Nah, ini untuk bagian punggung atasnya, toraksnya. Oke, tangannya dibuka lebar nih. Nah, ini baru Titanic beneran nih. Ini Titanic Anus. kalau tadi Tadi kayak bawa babi guling. Oke, relax. Oh, iya, Nah, di iya, belakang iya. kepala. Oke. Tangannya. Oke, relax lagi ya. sakit benar. Maaf. Tarik. Tangannya oke, tangannya relax. Nah, sekarang punggungnya nyandar ke saya. Good, kakinya relax. Numpuk banget ya? Bahunya relax. Lebih relax bahunya, lengannya relax. Gak keras gitu ya? Terasa gini jangan. Ya, kamu gitu. Jangan nantang, Ntar ditawar orang. Iya, jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi Tapi kalau seger loh langsung. iya pasti. Jadi karena sistem syaraf di sepanjang ruas tulang punggung dan pembuluh darahnya dia langsung masuk ke jalurnya. Ini duduk Mana ya? jadi tegak. Jadi lebih jadi kayak ini tuh berat kayak gini. pas lagi casting ya, Bo. Iya, tadi kan gini mulu. Jadi gitu sih, Cip. Nah. Bisa deh. Ya. Ntar dulu, nih. Tadi dia ngobatin, jangan minta uang tip. Nah, itu adalah sedikit contoh. Jadi sedikit contoh untuk dua Iya. problem. Nah, kalau misal mau lengkapnya lagi, jangan lupa datang ke klinik kita. Iya. Bang Giri boleh Iya, ya? Kita boleh. Iya. promosi. Itu Nah, Leh. sekarang Biar teman-teman Iya. pasti juga pada datang, teman pelawak, teman penyanyi semua. nengnya pindah ke sana, abangnya Enggak, udah kita sini. buat sekarang. Kalau Boleh yang nanti nggak? keker. Boleh nanti nggak? Dulu kamu suka yang kecil. Sekarang ini dong. Gedean dikit. Kecil, Yang kecil ini. Ayo tukar. kecil. Udah bayarnya murah mau semua. Ini ngapain gue dibunuh? Tahu. Ngapain? Ya udah jalan ya, buka. Ini aja. Mau sekang. Dia dari tadi diem nggak dibahas. Ya. Ya. Aman. Abang emang kenapa, Bang? Yang Saya dirasain? kena paku. Ini saya kalau tidur bener suka miring ke Dia kanan. bukan menggeser badan. Karena saya kalau miring ke kiri gak kedengeran tekan sebelah. Tapi kok, Cak bener, muka lo kaku kayak kena ibu. Ya, jadi Ya, benar. terutama untuk orang yang berusia di atas 35, itu kemungkinan untuk artritis atau pengapuran di bagian belakang leher itu udah besar sekali. Kalau misal, apalagi kalau misalnya yang sekarang nih, musim-musim pandemik seperti ini, aktivitas orang banyak di rumah. 2 tahun kemarin ya, orang Ya. banyak di rumah dan mereka sibuk sekali dengan gadget, Iya. dengan postur seperti ini. Itu udah membentuk bagian leher belakangnya menjadi lebih kaku. Nah, walaupun sekarang mungkin pandemik udah mulai lepas, tapi kebiasaan yang main gadget itu nggak hilang. Iya, betul. Tapi selama pandemi kemarin saya nggak pernah di rumah justru. Rumah saya udah saya jual. Kayak cuma susah itu. Gimana ini? Aduh. Aduh, dia ke Udah duluan belakang. begini emang disuruh. Udah Dia buruan ke belakang. Jangan tahan. Udah nggak kan? Oh banyak yang ngeluh. Bebannya berat. Nah, Bebannya berat ya. Nanggung Ini- bebannya Isa. Beban hidupnya Isa ditanggung. Nah, yang seperti ini harusnya, ini kan beliau nggak sadar nih kalau misal beliau sebenarnya lower back-nya, bagian punggung bawahnya itu kencang sekali nih. Yang Kencang, seperti Bang. Terutama kalau malam. Iya. Jadi yang seperti ini sebenarnya beresiko dia akan yang banyak kita sebut itu HNP. Jadi lower back pain. Karena itu hernia sciatic. Jadi itu adalah salah satu penyakit saraf kejepit sebenarnya. Kalau misal pinggangnya terlalu kaku. Ini kalau misal kita pegang seperti ini, kita bisa menemukan ada beberapa indikasi yang bisa memicu beliau ke arah situ. Oh gitu. Coba bangnya bungkuk. Kepalanya tetap hadap ke depan. Oke. Angkat dadanya. Udah diangkat. Turun dada. Oke. Nah, dari sini kita biasanya kita lihat nih, pada waktu dia menggerakkan dadanya, mengangkat dadanya, menggerakkan ruas tulang punggungnya, itu ada beberapa otot yang kita cek tuh, dia ototnya masih berfungsi dengan benar atau tidak. Nah, kalau misalnya ini kasusnya adalah ini abang pada waktu abang naik dadanya naik. Ada. Turun dadanya,
Angkat dadanya. Nah, Palanya ini- nggak usah ikut ya. ini jadi dilihat ini ada beberapa otot yang cenderung diam dan mengeras, dan yang seperti itu kalau misalnya dibiarkan itu nggak baik buat abang. Makanya yang seperti ini abang harus di-adjustment bagian pinggang nih kalau seperti ini. Tapi pinggang saya nggak pernah merasakan keluar apa-apa. Belum. Itu makanya itulah Kita maksudnya jadi selalu begitu. itu tradisi yang sebenarnya mesti kita itu sih, maksudnya awareness-nya kita harus lebih dirasain lagi kayak gitu lah. Jadi Ya, padahal nggak beres kan pinggangnya, tapi merasa sehat. bisa nggak di sini abang ya? Gimana? Bisa pasti. Caranya gimana coba? Coba abang tidur di sini. Wah lo. Gini, Telentang tengkurap. Tengkurap dong. tengkurap apa tertang? Telentang boleh. Miring aja langsung. Miring. Miring aja langsung. Yes, yang kayak gini aja. Nih jadi ini karena tempatnya ceritanya urgent nih. Pose. Beliau pinggang aja. Ini namanya pose Putri Duyung. Jadi kalau misalnya di tempat kita itu memang ada bed khusus untuk penanganan seperti ini. Bentar. Oke. Ini tulang belikat saya ini sakit. Dia baru ngaku kan sekarang kan. Ngaku. Nah itu dari pergeseran bagian lower back. Di sini, Ini di nanti sini. bakal kebuka lagi nih. Dia suka apa lagi? Suka ngerasain apaan? Saya suka mie ayam. Bahkan nggak usah ditanya. Kurang Oke. beli. Mana? Abang relax. Ini yang bawah lurus, atasnya tekuk. Yes. Beda nih ente toh. Ini beda nih dia. Maaf ya. Nah, Kok bisa sih jangan balikin. Jalan biar kelihatan angle-nya. Nah, ini kan tadi beliau banyak masalah di bagian lower back. Ini saya harus cek dulu nih bagian pinggang dia yang mana yang harus kita adjustment. Tarik nafas dari hidung, Apa? Saya hidup. buangnya mulut. Tarik, Tarik. buang. Geser tunggu dulu. Tunggu sebentar. lurus. Lurus. Ini lurus. Ya nggak lurus cuma kelakuan saya Oke. doang. Tunggu saya dijelasin. Ini harus dibawa ya. Nah, itu gitu. Tarik nafas, Nafas. buang. Wow. Tempatnya terlalu kecil. Oke, duduk. Buta. Nah, kalau misal seperti ini, artinya abang harus berdiri nih. Harus berdiri. Nah, relax. Ya. Abang hadap ke sana, maju lagi. Terus keluar jalan terus ke depan. Udah keluar aja Pintu, lu. keluar pintu. Musir. Enggak ini. Enggak, kan tadi suruh kan lu bilang kalau bisa jangan balikin. Oke, abang. Nah, ini kalau misalnya dari berdiri aja kita bisa lihat posisi bukan bahunya yang miring, tapi badannya yang miring. Otaknya juga. Kalau misal tadi Bang Dery kan kita lihat kalau misal Bang Dery posisinya bahunya yang miring kan. Nah, kalau beliau ini dia udah ditegakin nih, Benar. Tapi tetap kelihatan miring. Benar. Kalau miring itu saya syuting, istri saya mesti kurang gini benar. Iya, betul. Iya. Berarti Nggak bisa lurus. padahal saya belum pernah ketemu istri loh. Besok saya temuin. Mau nggak? Padahal saya belum pernah ketemu istri loh. Oke, kalau sudah, Ya. sekarang duduk. Nah, itu yang tadi saya bilang, jadi pinggul beliau itu harus di adjustment. Tapi karena tempatnya terbatas, nanti kita mesti datang ke klinik ya. klinik. Berkunjung ke klinik ya. Coba relax dulu. Iya, jangan sekarang gitu. Nah, Gak enak relax. dia ntar. Relax kok. Kalau bisa pas tanggal muda. Nah, iya benar. Relax, duduk. Barter ya ntar ya. Iya. Yang nyuruh dongak siapa? Enggak. Yang suruh pulang siapa? Nih dia jauhnya atau bagian rahang bawahnya memang agak sedikit geser, makanya juga ikut masuk tadi. Oh gitu. Rahangnya. Rahangnya. Tapi enak sekarang gitu. Itu kalau rahang geser Duduk. gara-gara apa tuh? Ya gara-gara sering Kalau dimarahin misal kita bininya. nguap, kalau misal kita Oh, nguap nguap. terlalu lebar, dia bisa geser. Gitu. Ya pokoknya kalau misal Iya. posisi yang mangap agak lebar, nggak kontrol dia bisa geser. Saya nguap itu kalau pas kepanasan, nguap. Beda itu. Nunduk pak. Iya. Duh, Santai. pas. Apa saja relax. Terusin. Relax. Ini Lepas. tahan. Lepas. Nah, kalau yang tegang kayak gini saya nggak bisa adjustment. Ya. Jadi mesti tunggu dia relax, tunggu dia lupa dulu. Hadap ke depan, bangun. Tapi udah enak ini. Enak. Ya udah lumayan. Itu jangan nahan. Ya udah tadi kenapa ditahan? Tangannya buka. Kalau itu bukan back. Kalau itu bukan back. Apa itu? Jadi jangan nahan. Relax. Pola. Nunduk. Enak nih Pak. Iya benar. Diam dulu ya. Oke, tangannya. Lebih turun lagi, Pak. Iya. Stay. Tarik. Tuang. Waduh. Enak.
Baru bunyi kertek gitu. Jadi kadang kan kita ada kalau misal kita lihat tuh, jadi Iya, ada yang dipaksa dipeluk seperti itu. Nah itu sebenarnya nggak bagus. Jadi kita mesti kenali betul. Jadi karakter tulang klien kita itu seperti apa untuk memastikan pada waktu adjustment klien tetap dalam kondisi nyaman. Jangan tegang gitu ya. Iya. Boleh tegang mah dia aja. Dari tadi lo ngincer ya. Teman-teman kan kalau misalnya uap itu bunyi nih rahangnya. Ya itu geser. ya? Oh, gitu. Itu disebut jauhnya agak geser. Oh gitu. Nah ini ngomong masalah anak-anak nih, terutama untuk para orang tua itu. Jadi mungkin orang tua kan kadang kalau misalnya sayang sama anak, dipikir kebutuhan anak, keperluan anak itu apa, tinggal dipenuhin itu selesai. Iya. Tapi ini yang lebih penting, artinya perhatikan anak-anak pada waktu di rumah, pada waktu mereka itu belajar. Contoh pada waktu sekarang cara belajarnya kan daring. Daring. Jadi mereka lebih banyak duduk di rumah, posisi duduknya, postur duduknya pada waktu dia mengikuti pelajaran lewat online itu harus diperhatikan betul. Karena sekarang saya banyak menemui anak-anak di kelas 6 sampai dengan kelas 9 itu posisi punggungnya itu sudah skoliosis atau badannya sudah membentuk huruf S atau udah bungkuk. Itu udah banyak sekali. Makanya saran saya untuk semua orang tua di rumah untuk cek aktivitas anak-anak di rumah untuk memastikan mereka saat pertumbuhan itu tetap bisa beraktivitas dengan maksimal kayak gitu. Karena kasus baru yang saya temuin adalah karena kebiasaan anak-anak yang sekarang lebih aktif dengan gadget, komputer segala macam, dia tuh ada skoliosis dan dia tuh harus vest pakai rompi. Nah, dan dia tuh sebenarnya skillnya untuk di bidang olahraga itu bagus sekali. Saya ditunjukin videonya dia tuh bisa basket segala macam, tapi dia harus berhenti karena posisi tulangnya yang seperti itu. Ya, tulang. Nah itu kan sangat disayangkan sekali. Makanya kemarin sempat ketemu, kita coba konsultasi, saya berikan beberapa alternatif untuk membuat anaknya tetap beraktivitas. Nah yang seperti ini, yang mungkin orang tua di rumah, kalau misalnya mau bingung, nih kalau misalnya anak saya yang tipikal seperti ini harus bagaimana, silakan datang ke klinik. Kita akan bantu. Klinik kita itu ada di Woodland Park di lantai 2. Ya. Lebih Daerah tepatnya, Kalibata. ya daerah Kalibata, betul. Nanti Anda bisa hubungi di nomor telepon di bawah ini. Nanti operator kami akan menuntun Anda untuk registrasi. Nah, satu lagi Mas Wan ini penting ini. Ya. Ini kan kadang-kadang kita nggak menyadari posisi tulang Betul. kita pada perubahan. Idealnya berapa bulan sekali kita harus kontrol cek. 1 bulan sekali. Minimal 1 bulan sekali. Karena seperti ini, kita pakai logika aja. Kita punya mobil, kita punya motor. Kalau misal itu yang biasa kita pakai ya. Ya. Itu kalau misal kita pakai kadang kan bautnya suka ada yang kendur. Ya. Kadang kabel remnya suka dia nggak makan sekali. Itu ya betul itu kendaraan loh. Ya, Dan ya. sedangkan kita yang dipakai setiap hari, pagi, siang, malam, contoh kayak abang-abang sama mbaknya nih. Ini udah 4 tahun nggak dipakai kan? Kan artinya ini orang-orang luar biasa loh ya. Tahu lu Pak, di Pak tahu dipakai. Lahir sama saya dulu. Benar-benar. Ini yang luar biasa yang kayak gini. Jadi harusnya lebih disayangi lagi. Jadi artinya harus Iya, lebih iya, dirawat lagi. Kendaraan aja ganti oli ya kita nggak pernah ganti. Itu beda lagi kalau ganti oli. Lu ganti oli, ini benerin baut. Iya. Makmur. Yang Oke. seperti itu. Jadi paling nggak 1 bulan sekali datang ke klinik. Iya, Biayanya oke. gede nggak Mas Sony? Kenapa? Biayanya gede nggak? Jadi nanti Sangat Oh, bersahabat iya, iya. sekali. Oh, Sangat bersahabat sekali. Harganya bersahabat. Harganya bersahabat teman-teman Berarti semua. Ya, makanya untuk yang datang ke klinik kami, silahkan Anda buru-buru untuk telepon di hotline kami, karena memang kita hanya melayani by appointment saja. Oh, jadi nggak dadakan. Ya. nggak boleh datang langsung. Karena kan rame. Kalau nggak, bener. kalau kita datang sana orang Iya. udah banyak kan kecewa. Iya. Makanya. Biasanya berapa lama nih satu pasien nih di itu ini? Kalau misal untuk kalau misal untuk perawatan saja itu 1 bulan sekali datang atau 2 bulan sekali datang untuk perawatan aja itu udah bagus. Nah kalau misal untuk kondisi Nggak, tertentu, Maksudnya Durasi waktu. pelayanan. kalau pelayan satu untuk pasien. lama satu Untuk pasien sekitar 15 sampai 20 menit. Oh, cepat. Cepet berarti. Itu normalnya kalau misal pasien itu sudah beberapa kali datang. Tapi kalau misalnya untuk yang awal karena ada proses edukasi mungkin lebih panjang sedikit. Apa yang penting kan buat kesehatan. Kalau ada ini biasanya kan orang patah tulang jatuh dari pohon ke Cimande segala gitu. Kalau Mas Sony bisa seperti itu nggak? Saya nggak bisa. Nggak bisa, beda ya, beda lagi ya. Patah tulang saya nggak bisa. Iya, Haji Naim, Haji Naim.
Jangan ke Mr. Sony. Mr. Sony Oh, iya, beda. beda. Iya, jadi buat struktur organ tulang tubuh Lebih kita. ke sendi, persendian. Oke, Mas Sony terima kasih udah mau Saya terima berbagi kasih. ilmu. Iya, Kita saya terima juga kasih. kita juga udah dicek kesehatannya sakit lagi asli. dan mudah-mudahan ini juga buat teman-teman ya, buat teman-teman artis, teman-teman yang lain kan karena kesibukan yang luar biasa kadang-kadang kita lalai dengan yang namanya Betul. tulang. Kita hanya konsen pada nge-gym. Betul. Pagi itu yang nge-gym mulu pagi ya. Kan Mas Sony tadi udah pesen sama Iya, saya. jadi Masalah biaya nggak usah dipikir. Nggak usah dipikirin, yang penting pas Harus datang dibayar. Nggak usah dipikirin. Jangan Ini kalau misalnya khusus untuk bapak-bapak ini pas Ya. awal bulan aja. Oh iya iya benar. Iya. Kalau saya sih bersahabat, Dari bersahabat. saya sudah bilang, saya nggak pernah memikirkan. Alah lo bentrap aja minta. Apalagi ini ya. Bentrap minta tiap hari. Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang sudah perhatian sama acara spesial dari Yap. Pasgi. Jadi sekali lagi buat penonton di rumah, sekali lagi mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Jadi kita walaupun sehat, tetap cek kemana tadi? Ke Woodland Kalibata. Ya. Cari Mas Mr. Sony. Terima kasih. Yuk semuanya. Makasih Mas Sony.